pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, saya kesini. Saya ini lagi hamil, Bu. Ingin periksa. Soalnya sering mual muntah. Apakah berbahaya ke tidak, Bu? Ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya dengan Bidan Nurdiana yang bertugas di pagi hari ini. Sebelumnya saya akan menutup pintu dulu ya, Bu, untuk menjaga keprivasian Ibu. Mual muntahnya tuh sering atau kayak gimana, Bu? Atau setiap pagi, Jak? Pagi-pagi, Jak ya. Gini, Bu, mungkin ini yang dimaksud hipertensi gravidarum pada masa kehamilan. Saya akan menjelaskan di sini ada jenis-jenisnya ya, Bu. Ada kayak depresi. Kalau misalnya depresi itu, Bu, dia tuh yang pertama primik gravida, terus hidatidosa dan kehamilan ganda. Pada hidatidosa dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon kronik gonadotropin dibentuk berlebihan. Terus faktor fisiologinya itu seperti depresi karena gangguan psikiatri. Terus kayak rumah tangga retak, maksudnya tuh kayak ada perkelahian gitu, jadi buat efek kayak kepikiran, terus kehilangan pekerjaan, terus takut terhadap kehamilan, takut akan bersalin, takut akan ngurus anak nanti kayak gimana gitu, takutnya tuh efek kepikiran, terus depresi. Itu yang menyebabkan memicunya mual muntah, bisa juga. Terus patesi fisiologi gravidarum itu, Bu, dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadinya ketosis dengan tertimbulnya asam aseton asetik. Terus jaringannya berkurang. Hal ini menyebabkan akan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkembang dan tertimbulnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalsium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal, meningkatnya frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati sehingga memperberat keadaan penderita. Terus muntah apa? Terus dia tuh ada 3 jenis, Bu. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama tuh muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum. Ibu tuh merasakan lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit. Tekanan darah sistolik menurun, pernya menurun, turgor kulit menurun, lidah mengering, dan mata cekung. Itu dikarenakan kalau misalnya kan sering muntah, jadi kayak tidur tuh berkurang, jadi kayak mata tuh cekung, terus nggak teratur gitu. Itu yang pertama. Yang gejala yang keduanya, ibu tampak lemas dan apatis, turgor kulit menurun, lidah mengering dan kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik, dan mata sedikit icterus, berat badan turun dan mata jadi cekung, tensinya menurun. Dan yang untuk gejala ketiganya, keadaan ibu lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun, dan somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan terus turun, komplikasi fatal pada susunan saraf yang dikenal sebagai ektopi verdicet dengan gejala nystagmus, diplopia, dan bahan mental. Keadaan ini terjadi akibat definisi zat makanan termasuk vitamin B komplit. Masih kalau misalnya ibu tuh nggak nafsu makan kan, ibu ini bisa
minum vitamin B kompleks tuh agar nafsu makannya bertambah. Terus menimbulkan terus menunjukkan adanya gangguan hati. Itu yang ketiga. Kalau misalnya ibu nih kalau misalnya berarti cuman kayak jarang makan sama ndak muntah-muntah aja itu ya kan. Kalau misal itu tuh berarti masih tahap yang pertama. Kalau misalnya kalau udah tahap kedua, tahap ketiga itu tuh harus dibawa ke rumah sakit ibu, ndak harus di rumah lagi dirawatnya. Kalau misalnya yang pertama masih lah bisa beristirahat di rumah, di kamar yang tenang, yang ndak ada gangguan apa-apa. Jadi ibu bisa menenangkan diri, berisolasi mandiri dulu di rumah, di kamar. Gitu biar bisa mengurangi mual muntahnya sama meningkatkan makan yang bergizi gitu. Kalau misalnya udah di tahap kedua dan ketiga itu tuh nggak harus di rumah lagi, di rumah sakit gitu, harus ditangani oleh dokter. Terus obat-obatnya itu ibu bisa minum suplemen multivitamin kayak vitamin B1 dan B6. Terus karena ibu ini masih belum terlalu parah, menurut saya ibunya isolasi mandiri di rumah saja, tidak perlu ke rumah sakit. Dan sama pikirannya tidak usah terlalu dipikirkan. Menurut saya ini hal yang wajar. Soalnya kan kalau misalnya hamil tuh memang gejalanya memang mual muntah. Itu sih dimaklumi. Maksudnya masih belum terlalu berat ya Bu ya. Masih kayak nggak mau tidur gitu kan, mau tidur tapi agak susah. Itu bisa kita kasihkan vitamin nanti. Terus jangan banyak pikiran yang tadi saya bilang itu, karena kalau misalnya banyak pikiran bisa menyebabkan depresi pada ibu. Yang dari penjelasan